Anda ini nggak bakalan mampu nih berada di sini nih. Anda kan backgroundnya cuma jurnalis begitu. Nah, Bung Farhan, tentu dari wartawan sampai menjadi anggota KPU itu bukan sebuah jalan yang mudah ya, walaupun tadi sudah ada modal begitu kan, modal dalam hal informasi ataupun pengetahuan. Apa yang titik baliknya dari Bung Farhan sendiri sampai bisa berada pada posisi ini? Triggernya begitu. Kan begini, selama jadi wartawan itu kan banyak juga meliput isu-isu pemilu, pilkada, ya kan? Saya melihat bahwa ini sesuai dengan jiwa saya juga. Sesuai, apalagi dalam sejarahnya, ya, sebagian kecil, saya skrup kecil dari perjuangan terbentuknya Provinsi Sulawesi Barat. Iya, maksudnya bukan tuh? Ya, maksud saya, ini kan sudah terbentuk. Iya. Salah satu, kita kan ingin mengisi pembangunannya di situ, baik pembangunan secara fisik maupun secara non fisik, pembangunan demokrasi dan seterusnya. Makanya ya saya nawa itu untuk mengambil bagian dari proses demokrasi, membangun demokrasi itu dengan menjadi penyelenggara. Iya, tapi ini kan maksudnya ini bukan posisi yang mudah didapatkan setiap orang. Mungkin banyak orang yang pengen gitu kan. Nah, tapi ya tidak berhasil, gagal lah. Kira-kira maksud saya begini, bagaimana perjuangannya begitu, lebih pada perjuangannya begitu. Jadi ya belajar lebih banyak ya. Dan alhamdulillah dengan banyak membaca, saya kan salah satu hobi saya itu membaca, khususnya koran, majalah dan seterusnya. Ya, updating informasi itu alhamdulillah sangat terbantu. Update informasi begitu ya. Update informasi. Itulah modal penting saya sebenarnya. Kalau Bung bertanya apa modal pentingnya, ya saya banyak membaca. Banyak membaca. Nah itu kembali lagi literasi dan literasi. Tantangan memang sekarang ini adalah karena tentu zamannya sudah tidak bisa disamakan dengan zaman kita dulu yang masih sangat terbatas media, dalam arti media sosial dan media media yang menggunakan platform teknologi itu. Sehingga kita lebih banyak ke buku dan koran yang cetak. Nah, sekarang ini dari satu sisi kan sangat positif karena semakin mudah kita mendapatkan informasi. Namun di sisi yang lain itu susah juga untuk memfilter itu mana informasi yang benar, mana yang masih perlu diklarifikasi dan mana yang hoax itu kan. Tapi itu kembali lagi ketika kita banyak mengetahui sesuatu itu akan secara sendirinya. Tentu kita akan bisa memilah ini sumber informasinya dari mana. Kalau dalam ajaran agama kan sebetulnya saya Muslim, kan diajarkan bahwa kita mendapatkan informasi bertabayun ya. Check and recheck. Klarifikasi. Konfirmasi, ya itu penting sekali. Jangan langsung ada yang kau lihat, kau baca judulnya, langsung kau komen. Nah itu langsung di-share. Nah masih bagus kalau cuma ditanggapi teman-teman. Kalau sudah masuk ke polisi ya selesai sudah. Istilahnya kan saring dan share. Disaring dulu kalau layak, tidak mengandung konten kekerasan dan seterusnya, itu baru boleh di-share. Saya pikir penting juga ini teman-teman kita, maksudnya anak muda kita di Sulbar memang lebih pengetahuannya pada itu ya, karena memang banyak masalah yang pada akhirnya kena itu gara-gara ya itu sharing dan share-nya itu yang tidak dilakukan dengan cukup bagus ya. Bang Farhan sendiri kira-kira kembali lagi ya, ini kan Bang Farhan dulunya seorang jurnalis begitu. Ada nggak kira-kira orang yang menganggap wah Anda ini nggak bakalan mampu nih berada di sini nih, Anda kan backgroundnya cuma jurnalis begitu. Bagaimana menghadapi hal-hal seperti itu barangkali? Kalaupun ada keraguan seperti itu, saya kira kan hak setiap orang untuk yakin dan ragu terhadap seseorang. Tapi alhamdulillah sejauh ini, sejak menyelenggarakan pemilu dan pilkada, saya bukan menilai diri saya sendiri, tapi dari pencapaian dalam hasil pemilu misalnya, tempat ada sengketa di Mahkamah Konstitusi 10 pokok permohonan itu berhasil kita. Itu tahun berapa nih? Yang 2019. Oh 2019. Kemudian 2020 berhasil berjalan dengan baik, aman. Ada satu kabupaten yang sempat dimohonkan ke MK perselisihan hasil pemilihan dengan kerjasama dengan KPU kabupaten yang termohon, itu bisa kita lalui juga. Iya, ini sekedar informasi, Bung Farhan ini kan komisioner bidang hukum ya. Komisioner bidang hukum. Jadi ya dialah yang tahu banyak ini bagaimana mengatasi bersilat di MK gitu kan. Tentu karena itu lagi banyak belajar, banyak membaca. Saya tentu karena background saya bukan dari sarjana hukum. Nah, ini menariknya nih. Karena hasil rapat kami, kesepakatan teman-teman bahwa saya diamanahkan di divisi hukum, saya banyak membaca kan. Membaca. Kemudian untuk beracara misalnya di sengketa kan tentu ada yang
punya izin tersendiri itu pengacara. Iya, tapi mengomandoi pengacara-pengacara itu kan Ya, walaupun tugas bukan kami background hukum ya luar biasa. Nah, Bung Farhan, kita kembali ke anak muda di Sulbar ini. Ini anak muda di Sulbar ini kan intinya menghadapi banyak tantangan ke depannya, baik itu disrupsi seperti tadi dari pengalihan manual ke teknologi maupun dari segi banyaknya informasi, berlimpah ruahnya informasi yang membuat pada akhirnya untuk memilah benar apa enggak itu makin runyam hari ini. Nah, kira-kira pandangan Bung Farhan sendiri sejauh ini bagaimana sih perkembangan anak muda kita di Sulbar itu? Alhamdulillah, kalau saya berkeyakinan bahwa anak muda Mandar memiliki potensi yang besar ya untuk maju berkembang. Dari aspek historis misalnya sejarah, kan banyak tokoh-tokoh besar lahir dari Mandar. Ada Prof. Nurdin almarhum yang sangat menjadi panutan bagi kita semua. Kemudian Prof. Basri Hasanuddin, mantan rektor. Unhas, mantan Dubes, mantan Menko Kesra. Ada sekarang beberapa orang Mandar yang menjadi misalnya rektor di Makassar, di Kalimantan. Banyak juga yang sudah profesor, doktor, apalagi kan sudah banyak. Artinya peluang untuk maju berkembang itu sangat banyak ya. Dulu saja informasinya terbatas, akses informasi, buku dan seterusnya masih mungkin terbatas. Alhamdulillah banyak yang berhasil. Apatah lagi sekarang ini dengan semakin mudahnya akses informasi gitu ya. Kita bisa tahu peluang-peluang, misalnya sekolah yang mumpuni, bagaimana meningkatkan ilmu dan seterusnya. Itu kan semakin mudah. Artinya kemajuan teknologi itu bisa menjadi jembatan untuk mereka suksesan. Nah, sejauh ini dari pengamatannya Bung Farhan sendiri, kira-kira apa sih yang masih menjadi kendala barangkali dalam hal kemajuan anak muda kita di Sulbar ini? Kalau fasilitas kan sudah semakin bagus ya. Sekolah yang di desa itu tidak ada, hanya sekarang sudah ada misalnya. Ya sekarang yang perlu dikembangkan adalah semangat belajar itu ya. Semangat belajar begitu ya. Perlu dibangun budaya kompetisi yang sehat ya. Tapi support pemerintah, pandangan Bung Farhan sendiri bagaimana sejauh ini? Apakah memang sudah cukup bagus atau bagaimana? Kalau soal itu saya kira ada pihak yang bisa lebih menilai soal itu. Ya kan? Tapi kacamata wartawan bagaimana ini? Saya kan bukan wartawan lagi. Tapi saya juga amatan saya bukan sejak Sulbar berdiri itu kan alhamdulillah. Ketika Sulbar diperjuangkan itu kan saya masih mahasiswa. Dan sebagian besar anak muda Mandar itu kan harus ke Makassar untuk kuliah. Betul. Dengan berdirinya Sulawesi Barat, alhamdulillah kan tumbuh perguruan tinggi di Sulawesi Barat, baik yang negeri maupun swasta ya. Terus jadi Majene ya paling banyak ya. Itu misalnya Unsulbar, Universitas Terbuka, Sekolah Tinggi Agama Islam negeri. Yang swasta ada Unasmang, ada Unika di Mamuju, ST Muhammadiyah, dan berbagai Stai Al Azhari, kan banyak lah. Maksudnya itu semakin seiring bertambahnya penduduk kan. Akses terhadap pendidikan sudah semakin terbuka begitu ya. Tinggal bagaimana semangat anak muda kita untuk ikut dalam pendidikan itu ya begitu ya. Bahwa untuk meningkatkan kualitas taraf kehidupan itu kan melalui pendidikan. Betul. Nah, jangan lagi baru lulus SMA sudah berpikir kawin dulu gitu. Kalau bisa sih ke sekolah dulu. Nikah sih nggak ada masalah, tapi yang penting memang ini sekolah. Apalagi banyak sekali akses pendidikan yang ada di Sulbar ya. Kita mesti bersyukur dengan itu dan jangan disia-siakan ya barangkali ya. Nah, ini kan Sulbar ini kan terkenal dengan apa ya? Pelaut, terkenal dengan mereka adalah seorang nelayan gitu kan. Nenek moyangnya pun seperti itu. Ada nggak sih kampus sekarang ini yang sudah mengarah melihat kearifan lokal itu sebagai sebuah ilmu yang mungkin dijadikan pelajaran barangkali ke depan? Amatan saya sudah ada jurusan perikanan. Jurusan perikanan gitu ya. Kultur juga ada. Kemudian di tingkat SMK ada SMK pelayaran di Pambuang. Sudah ada SMK pelayaran di Pambuang ya. Artinya pemerintah pun atau pendidikan udah melihat itu juga begini, ya. Fasilitas pendidikan sudah tersedia. Tinggal bagaimana anak muda kita ini memanfaatkan fasilitas yang tersedia sehingga peningkatan kualitas taraf kehidupan itu kan melalui pendidikan yang kita harapkan. Bung Farhan, kalau kita lihat kompetisi ya antara Sulbar dengan wilayah-wilayah lainnya, bagaimana nih Sulbar mengejar di dunia pendidikan kalau Bang Farhan melihat? Apakah juga sudah cukup bisa bersaing barangkali untuk contoh di Sulsel atau di Sulawesi bagian lainnya begitu, atau kita masih grade-nya masih di bawah ini sejauh ini?
Kalau soal peringkat kan saya tidak mengikuti perkembangan terakhir ya. Iya. Khususnya pendidikan tingginya ya. Kalau Kalau pendidikan tingginya, tentu misalnya Universitas Sulawesi Barat, Iya. tempat pernah saya mengabdi itu, tentu terus mengejar kualitasnya. Iya. Ya, sudah dibangun perpustakaannya, laboratoriumnya, peningkatan akreditasi kampus. Saya kira juga begitu di fasilitasnya cukup lengkap di STAIN, Iya. di UNASMAN juga. Alhamdulillah perkembangannya sudah cukup bagus juga. Artinya untuk sekolah, saya kan dulu sekolahnya di Makassar, kuliahnya di Makassar. Iya. Tidak perlu lagi jauh-jauh ke Makassar sebenarnya begitu ya. Cukup di Sulbar sebenarnya sudah cukup memadai lah. Pokoknya di Sulbar sudah tersedia. Sudah tersedia ya. Sudah tersedia. Bagaimana anak muda Mandar ini, seperti yang Bun Tri sampaikan tadi bahwa anak muda Mandar harus tumbuh berkembang ya. Satu lagi nih Bung Farhan, ini penting nih barangkali nih. Ini kan ada kejadian bom ya di Makassar ya. Ini kan persoalan radikalisme, persoalan hal-hal yang berbau dengan terorisme kan banyak juga masuk ke wilayah-wilayah pendidikan juga ya. Dan itu sempat kemarin beberapa tahun lalu ribut ya. Gimana sih supaya anak muda kita ini tidak terpapar dengan hal itu? Apa sih yang harus dilakukan begitu? Ya alhamdulillah budaya kita di Mandar itu kan budaya yang sangat menghargai perbedaan. Di Sulbar itu kan sangat Indonesia mini, ada banyak suku, ada semua agama di sana. Ada agama banyak ya. Apalagi Mamuju ya, wilayah Mamuju. Atau Polman. Atau di Polma atau di Pasangkayu kan ada teman selain dari Mandar, Bugis, Makassar, Bali, seterusnya kan banyak. Tapi kan hampir tidak atau bahkan tidak pernah kita dengar ada terjadi konflik yang berbau sara. Artinya apa? Modal budaya kita itu kan dalam menerima perbedaan sebagai sebuah sunatullah. Itu memang sudah tertanam dari dulu. Iya. Dan itulah yang membuat barangkali mungkin ini akan lebih mudah ditangkal atau seperti apa untuk anak mudanya. Paling tidak itu modal bahwa Tuhan memang menciptakan kita berbeda-beda. Saya dulu di Polewali kan di salah satu SMP ya. Di Polewali itu teman-teman saya memang banyak yang dari agama lain, dari suku lain. Dan itu membuat saya bisa lebih bisa melihat keanekaragaman begitu ya. Nah, dan itu memang jadi cukup modal utama kita untuk menghadapi. Iya, menurut saya itu seperti itu. Tinggal itu yang kita pelihara, kembangkan sambil selain tentu untuk melestarikan budaya yang menjadi ciri khas di Mandar kita itu, juga untuk bagaimana terus memastikan bahwa anak-anak muda kita itu siap dengan segala perbedaan yang ada di dunia ini. Satu lagi barangkali, mungkin pesannya Bung Farhan untuk anak muda di Sulbar, kira-kira apa yang penting bagi Bung Farhan supaya mereka bisa lebih maju dan bisa mengikuti jejaknya Bung Farhan ini? Ya jangan gitu juga, saya ini kan belum apalah saya. Iya, udah luar biasa lah. Ayo, apa kira-kira ini Bung yang perlu Saya kira ini berlebihan kalau saya ini belum apa-apanya lah. Masih banyak sebenarnya anak muda Bandar yang lebih sukses. Tapi karena namanya kita kan saling berseru pada kebaikan. Betul. Ya, bahwa saya memesankan kepada adik-adik pelajar, mahasiswa yang sedang menuntut ilmu. Tentu pesan penting saya adalah belajarlah bersungguh-sungguh, manfaatkan masa muda kita untuk mengisi hal-hal positif. Hindari narkoba, ya. Nah, itu yang penting sekali tuh. Narkoba, kemudian terus belajar dan banyak membaca. Hindari narkoba, banyak membaca, dan ayo perbanyak menulis juga barangkali ya. Kalau sudah membaca banyak, insya Allah akan linear ke menulis itu. Oke, Bung Farhan, terima kasih banyak Bung Farhan memberi waktu kepada saya untuk kita ngobrol-ngobrol. Ini luar biasa juga. Karena sedikit banyaknya, ya kan agama berpesan kepada kita. Sampaikanlah hal-hal yang baik. Hal yang baik walaupun satu ayat. Begitu, luar biasa. Ya, kalau dari pembicaraan kita beberapa menit ini ada yang baik, ya silakan diterima. Kalau ada yang keliru, ada yang kurang, ya saya mohon maaf. Mudah-mudahan kita semua tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa, diberikan kesehatan. Siap. Ya, sehingga tujuan dan cita-cita kita bersama itu bisa tercapai. Oke, Luare. Terima kasih banyak Bung Farhan. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.